Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yogi Robinson Ababan dari kelas TIK B dengan NIM 23955, jurusan Teknik Pertanian, Institut Pertanian Yogyakarta. Yang dimana saya di sini akan menjelaskan penerapan pada SIG. Apa itu SIG? SIG itu adalah Sistem Informasi Geografis. Dan kemudian SIG merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memperinterpretasikan. Apakah dalam SIG juga berperan penting pada pertanian yang menjadi tanda kutip semua orang? SIG dalam pertanian merupakan peranan penting, yaitu dalam sebagai pemetaan lahan pertanian. Pada saat kita ingin membuka lahan, tentu kita harus melakukan pemetaan. Kemudian pemantauan tanaman, yang dimana pada saat kita ingin tanaman itu sudah dibangun, sudah ditanam, kita harus melakukan pemantauan. Dan ketiga itu adalah perencanaan irigasi, di mana saluran-saluran air itu harus kita lihat juga. Kemudian manajemen lahan, pemantauan lingkungan, dan prediksi panen. Tujuan dari mempelajari SIG adalah atau Sistem Informasi Geografis, yang dimana tujuan dari SIG ini adalah untuk menganalisis data geografis dan mengidentifikasi pengambilan keputusan, pemetaan, manajemen sumber daya, perencanaan, dan perkembangan wilayah dan manajemen kritis. Contoh-contoh SIG dapat berupa suatu teknologi, yaitu drone, perangkat GPS, dan citra satelit. Di dalam dunia perkebunan kelapa sawit, SIG itu merupakan hal yang sangat penting, yaitu pada pertama itu adalah pemetaan lahan, dan yang kedua adalah manajemen lingkungan. Di dalam tahun ke tahun, pemetaan lahan itu masih banyak menggunakan secara manual, sehingga kita harus menggunakan biaya yang besar untuk menyewa orang untuk melakukan pemetaan. Tetapi dengan adanya sistem informasi geografis, kita bisa lebih cepat, dan juga yang kedua yaitu manajemen lingkungan, yang dimana secara langsung tiap hari kita bisa menengok lingkungan yang ada di sekitar, apakah baik, buruk, atau tidaknya kita bisa lihat melalui SIG, Sistem Informasi Geografis tersebut. Dalam tanda kutip, pemetaan lahan itu apa sih? Pemetaan lahan itu ialah proses identifikasi, pengukuran, dan dokumentasi informasi geografis tentang suatu atau area tertentu. Contoh teknologi dalam SIG yaitu dalam pemetaan adalah drone, di mana drone dapat digunakan dalam dunia perkebunan kelapa sawit yang memiliki hal yang sangat baik. Latar belakang mengapa drone banyak digunakan dalam perkebunan kelapa sawit, apalagi dalam hal pemetaan. Saya ingin bercerita sedikit. Tahun ke tahun itu semakin canggihnya zaman, apalagi kita sudah memasuki era 4.0, yang dimana mungkin drone adalah suatu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemetaan. Dan latar belakang penggunaan drone itu pada kelapa sawit ada 4 keuntungan jika kita menggunakan drone. Yang pertama, pemantauan rutin yang cepat. Dengan adanya drone, di mana kita menggunakan teknologi yang canggih,
kita bisa dapat mengaplikasinya kapan saja sesuai dengan apa yang kita terapkan. Kedua, pemantauan yang akurat. Dengan adanya drone, karena drone itu diciptakan dengan rancangan teknologi yang berbasis tinggi. Oleh sebab itu, mungkin dia sangat akurat. Berbeda dengan berbeda dengan manual yang dimana menggunakan manusia untuk melakukan pemetaan. Dan ketiga, penghematan biaya. Dengan adanya drone, kita bisa menghemat biaya yang sebelumnya kita menyewa 100 orang atau 20 orang untuk melakukan pemetaan lahan dan kemudian manajemen lingkungan. Kita dapat menghemat biaya yang sangat drastis. Dan keempat, kepatuhan yang akurat. Drone ini dirancang sesuai dengan kepatuhan atau diciptakan yang diciptakan patuh dengan seseorang yang ingin menggunakannya. Kemudian, apa sih kelemahan drone? Drone sendiri memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya awal yang sangat tinggi. Kenapa? Karena biaya drone ini pada saat kita membeli, ini mahal sangat sekali ya teman-teman. Karena kita tahu drone ini adalah sebuah teknologi yang sangat canggih, yang banyak digunakan sekarang ini. Kedua, keterbatasan yang sangat tinggi. Kita membeli, tetapi orang-orang terbatas untuk menggunakannya. Ketiga, ketergantungan pada cuaca. Ketika kita ingin menggunakan suatu drone, kita harus menengok atau melihat cuaca yang pada saat kita menggunakannya. Ketika cuaca terang, cerah, kita bisa menggunakannya. Tetapi ketika cuaca sedang mengalami kehujanan, itu tidak bisa teman-teman. Karena kita juga bergantung kepada cuaca. Keempat, diperlukannya pelatihan dan keterampilan. Dengan adanya ini, kita harus melatih sumber daya manusia kepada semua orang untuk bisa menggunakan drone ini secara efektif untuk menghasilkan tenaga-tenaga pekerjaan yang unggul. Dan kelima adalah perawatan dan perbaikan. Dengan adanya drone, perawatan dan perbaikan itu harus dilakukan secara rutin agar ia menunjang kinerja yang akan kita gunakan untuk kemudian hari, teman-teman. Dan kesimpulan dari yang saya dapat dari penggunaan drone, yaitu di mana efeknya sangat besar yang mempermudah dalam perencanaan lahan, terutama dalam pemetaan, dan juga sistem informasi geografis ini sangat memang dibutuhkan semua orang, apalagi di daerah-daerah pelosok. Oleh sebab itu, kita harus menggunakannya lebih secara efektif. Dan itulah presentasi dari saya mengenai SIG dan bentuk contoh SIG pada drone. Saya ingin mengutip sebuah kata kepada teman-teman semua, yaitu mengenai kata-kata yang saya rangkum. Belajarlah dari teknologi, dan ingatlah, teknologi dapat mempermudah segala pekerjaan. Tetapi ingat, bahwa jangan teknologi mengalahkan pikiran yang terlalu pendek. Artinya, kita jangan mau kalah dengan teknologi, tapi kita harus bisa belajar dari teknologi tersebut agar kita bisa berkembang. Dan jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan kata atau penyampaian dalam mempresentasikan contoh penerapan SIG dan drone, saya meminta maaf, dan semoga teman-teman semua yang melihat video saya ini dalam keadaan sehat dan panjang umur, dan apalagi yang sedang melakukan aktivitas, semoga sehat semua. Dan selamat malam buat kita semua.